Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak ambu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan kalian selalu semangat belajar dari rumah. Untuk pembelajaran tematik hari ini bersama Ambu Muti, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran ketiga. Sebelum itu, kalian siapkan dulu pena 3D-nya, lalu dibuka halaman 60. Kita akan belajar tentang menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, alat komunikasi juga mengalami berbagai perkembangan. Nah, hasil penemuan-penemuan di bidang komunikasi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bagaimana sih penemuan para ahli di bidang komunikasi? Nah, kita dapat memperoleh informasi tentang perkembangan alat komunikasi, yaitu dengan cara membaca teks. Salah satu sumber untuk memperoleh informasi tentang perkembangan alat komunikasi adalah dengan membaca teks. Ayo, kita ingat kembali, setelah kita membaca teks, kita dapat menemukan kalimat utama. Kita dapat mengetahui informasi dari paragraf tersebut. Nah, setelah itu, kita dapat menyajikannya dalam bentuk betap pikiran. Sebelum itu, mari kita simak teks tentang alat komunikasi masa kini. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan berbagai macam alat yang ada di sekitar untuk berkomunikasi jarak jauh. Contohnya ada alat komunikasi, asap, dan kentungan. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, manusia mulai melakukan percobaan yang menghasilkan berbagai hal yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, salah satunya adalah penemuan dalam bidang teknologi komunikasi. Alat komunikasi yang kita gunakan saat ini sudah lebih modern dibandingkan dengan puluhan tahun lalu sebelumnya. Nah, perkembangan alat komunikasi modern diawali dengan adanya radio. Radio ini memungkinkan manusia untuk menerima informasi berupa suara dengan bantuan gelombang elektromagnetik. Karena radio hanya menyampaikan informasi dalam bentuk suara, manusia melakukan penemuan lainnya, kemudian menemukan televisi. Nah, televisi ini merupakan alat komunikasi yang lengkap karena dapat menyiarkan suara dan juga gambar dalam sekaligus. Kini, televisi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga sebagai media hiburan. Setelah itu, barulah kemudian perkembangan teknologi komunikasi menciptakan telepon rumah dan telepon genggam. Setelah kita membaca informasi tersebut, mari kita tentukan kalimat utama dari setiap paragrafnya. Dari paragraf 1, kita menemukan kalimat utamanya yaitu pada zaman dahulu, manusia menggunakan berbagai macam alat yang ada di sekitar untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, kalimat ini adalah kalimat utama dari paragraf ke-1. Lalu kita lanjut ke paragraf kedua, yaitu dengan kalimat utamanya yang ini. Alat komunikasi yang kita gunakan saat ini sudah lebih modern dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Dan kalimat utama di paragraf ketiga yaitu radio hanya menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Manusia kemudian menemukan televisi. Setelah kita membaca informasi, agar lebih memudahkan kita untuk menuliskan informasinya, kita dapat membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Nah, seperti ini ya kurang lebih peta pikirannya. Lalu materi yang kedua adalah menemukan gagasan pokok dari teks. Silahkan kalian buka buku pena halaman 64. Hasil penemuan di bidang komunikasi menghasilkan alat-alat komunikasi yang bermanfaat bagi manusia. Perkembangan teknologi komunikasi semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan keluarganya, teman, dan saudara yang berjauhan tempat tinggalnya. Nah, ayo kita cermati informasi dari teks tentang perkembangan komunikasi. Sebelumnya, kita mencari arti kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Di mana kita dapat mengetahui artinya, yaitu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu, kita dapat menemukan kalimat utama dan gagasan pokok di setiap paragrafnya, sehingga kita dapat menyusun gagasan pokok secara keseluruhan yang menjelaskan isi teks. Mari kita perhatikan teks tentang perkembangan telegraf. Telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Nah, telegraf ini menggunakan listrik untuk mengirimkan pesan menggunakan tembaga. Pesan yang dikirimkan dan diterima berbentuk sinyal dan kode-kode sederhana yang dikenal dengan kode Morse. Telegraf ini pertama kali ditemukan oleh Samuel Morse.
pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1870, Thomas Alva Edison menemukan telegraf dua arah dengan kecepatan yang lebih baik. Nah, telegraf lalu memiliki masa kejayaan pada masa itu, karena banyak digunakan tentara dan kegiatan pemerintah. Apa sih kode Morse? Nah, kode Morse ini seperti ini ya. Kode Morse merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca dengan sinyal menggunakan kode titik atau dengan garis. Nah, yang disusun mewakili alfabet tertentu. Untuk huruf A, sandi Morse-nya adalah titik dan satu garis. Lalu untuk B, satu garis dan 3 titik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sandi Morse. Kode Morse yang dikirimkan melalui telegraf adalah media komunikasi yang memiliki jangkauan terluas dan tercepat pada zaman itu. Kita membaca informasi tentang perkembangan telegraf. Pertama, kita akan mencoba mencari kata-kata sulit di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama ada sinyal. Sinyal memiliki arti yaitu tanda atau isyarat. Kata yang kedua adalah kode. Kode ini artinya tanda atau kata-kata atau tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu. Dan yang ketiga ada kata jangkauan. Jangkauan ini berarti jarak yang dapat dijangkau. Nah, 3 kata ini dapat kita cari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah kita mengetahui makna dari kosakata tersebut, kita akan mencoba mencari pokok pikiran dari paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, di paragraf ke-1, kita menemukan bahwa pokok pikirannya adalah menjelaskan tentang penggunaan telegraf. Dan paragraf kedua menjelaskan tentang penjelasan tentang sandi Morse. Di paragraf ketiga menjelaskan tentang penemu telegraf. Setelah kita mencari makna dan menentukan pokok pikirannya, kita bisa lanjut ke membuat ringkasan teks. Ringkasan teks ini terdiri dari berbagai kalimat utama dan jadilah suatu paragraf. Nah, kita tandai dulu ya kalimat utamanya. Dari teks tadi kita sudah menandai kalimat utamanya, yaitu telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Itu untuk kalimat utama di paragraf 1. Lalu ini kalimat utama paragraf kedua, dan yang ini kalimat utama paragraf ketiga. Setelah kita mengetahui kalimat utama dan pokok pikirannya, kita dapat membuat suatu ringkasan. Nah, kurang lebih ringkasannya seperti ini ya. Ringkasan ini terdiri dari berbagai kalimat utama yang dijadikan satu paragraf, sehingga menjadi seperti ini. Telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh dengan menggunakan listrik dan kode Morse. Kode Morse yang dikirimkan melalui telegraf adalah media komunikasi yang memiliki jangkauan terluas dan tercepat. Telegraf pertama ditemukan oleh Samuel F. Morse pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Nah, kurang lebih seperti inilah cara untuk meringkas teks. Alhamdulillah untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan penilaian harian kuis Bahasa Indonesia KD 3.6 di e-learning. Kerjakan dengan teliti ya. Semangat anak-anakku, kalian pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.